Sobat ini bersama saya Mana Kali Saja Warabadi. Ulang ya. Langsung ya jauh. Makan dong. Oh jadi sampai langsung. Iya yuk. Halo sobat ini bersama saya Mana Kali Saja Warabadi. Kita lanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Oke Nisa, aku penasaran banget nih kegiatan yang paling kamu sukai di pramuka ini apa? Oke, kegiatan yang paling aku sukai sih berkemah ya kak, karena minat gitu. Jadi kalau di perkemahan itu kalau malam pasti ada pensi. Nah setelah pensi itu biasanya aku sama teman-teman itu mau cerita-cerita di dalam tenda. Nah tapi kejar-kejaran sama pembina yang disuruh tidur. Tapi teman-teman sama aku nggak mau tidur kalau belum cerita gitu. Jadi letak asetnya tuh di cerita-cerita malam tapi kejar-kejaran sama pembina gitu. Seru banget ya ternyata perkemahan ini ya. Iya. Biasanya perkemahan ada julid malam, itu gimana aja sih kegiatannya? Kalau jurid malam sih biasanya kayak penjelajahan aja sih kak, sama mencari pos-pos. Di setiap pos pasti dikasih pertanyaan dan materi-materi. Nilai atau pelajaran yang paling penting yang kamu dapatkan dari pramuka sejauh ini? Pelajaran yang paling aku ingat sampai sekarang, aku pernah jadi ketua pramuka Pratama Kabupaten Pasuruan, dan di situ saya dibilangin sama pembina saya, kamu kalau jadi ketua harus mempunyai 3 prinsip: ngomong, diomong, dan ngomong. Kalau ngomong itu aku harus berani bicara di teman-teman. Kalau teman-teman punya kesalahan gitu, kayak sekedar eval gitu lah kak. Kalau ngomong, aku harus bisa merangkul semua teman-teman, nggak boleh bedain antara yang ini dan yang itu. Kamu ini gini, kamu itu gitu, kayak itu nggak boleh. Jadinya sebagai ketua itu kita harus bisa merangkul semua teman-teman. Kalau diomong, aku harus siap diomongin dari belakang sama teman-teman atas sifat-sifat yang kayak kamu lo sok gini. Jadi aku gak apa-apa, soalnya pasti kritikan mereka akan jadikan aku evalan sebagai pribadiku yang lebih baik lagi. Oke Lisa, menurutmu bagaimana pramuka membentuk kepribadian dan karakter seseorang khususnya di kalangan pelajar? Untuk membantu karakternya itu di setiap kegiatan itu pasti kita diharuskan disiplin, amanah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Jadinya kita di setiap kegiatan pasti ada 4 karakter yang harus kita lakukan. Jadi seiring berjalannya waktu pastinya setiap anggota pramuka mempunyai sifat-sifat tersebut. Oke, baik Nisa. Oke pemirsa, kita jeda iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kita di Indonesia Barat.
Sobat dan Sahabat ini, kembali lagi bersama saya Amanda Kalisa Jauhara Abadi. Oke Nisa, apakah kegiatan pramuka ini bisa mencakup dengan kegiatan ekstra yang lainnya? Oke, menurut saya sendiri bisa sih Kak, karena soalnya kalau di contoh di ekstra pramuka mengajarkan materi tentang LBB, di pramuka juga ada materi LBB. Untuk di ekstra tari atau teater, di pramuka dibuat pas pensi Kak. Untuk di ekstra PMR mengajarkan tentang kayak kesehatan, pertolongan pertama, di pramuka juga ada, juga bisa gitu. Jadi kayaknya semua materi yang ada di pramuka itu tergolong dari setiap ekstra-ekstra yang ada di sekolah gitu. Lengkap banget ya berarti ya. Iya. Jadi aku penasaran banget nih, kalau di pramuka kan ada kayak tongkat-tongkat yang gede itu ya, Ya. gede banget itu apa sih Kak? Oke, itu namanya pioneering sih Kak. Nah, pioneering itu sendiri dibangun dari tongkat dan tali pramuka. Itu caranya banyak, pastinya ada simbol-simbolnya tersendiri gitu. Biasanya pengerjaannya itu sekitar, kalau emang sesuai bentuk apa yang mau dibuat sih Kak. Kalau emang besar ya itu bisa kayak 3 hari 2 harian. Kalau emang cuman gak kurang kecil gitu, cuman 1 hari udah bisa. Oke, jadi emang di pramuka ini banyak banget hal-hal menarik ya Nisa, yang bikin Iya. penasaran gitu orang-orang. Nisa coba dong bilang ke pemirsa slogan pramuka. Oke, slogan pramuka sendiri yaitu Satya Kuku dan Makan, Dharma Kuku Baktikan. Oke, pemirsa, saya Amanda Kalisa Jauhara Abadi, dan saya berterima kasih kepada Nisa yang mendampingi saya pada siang hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.